Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersama-sama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, memberikan kita hidayah, inayah, kebersamaan dalam lingkup Islam, iman dan ihsan, sehingga kita semua Bapak Ibu hadirin beserta kajian Zoom, alhamdulillah semuanya bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat di Zoom webinar DEKI seri keempat ini insya Allah. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala perjuangan yang beliau tunjukkan kepada kita, mulai dari awal beliau diutus sebagai nabi, mulai awal beliau menjadi sosok panutan bagi kita hingga akhir, hingga generasi-generasi penerus baik sahabat dan tabi'in, sehingga generasi ulama-ulama yang sampai pada kita. Insya Allah kita semua senantiasa dalam keadaan iman, Islam, dan ihsan dalam diri kita semakin tertanam dan semakin cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan cinta itulah insya Allah kita akan menjadi sosok-sosok yang di hari akhir kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya kami ucapkan ahlan wa sahlan bi khudurikum kepada Pak Direktur Dompet Al-Quran Indonesia, Pak Agung Herusiawan, dan juga Ketua Dewan Pengawas Syariah Dompet Al-Quran Indonesia sekaligus pengasuh ponpes daripada Reva Islami Gresik. Kepada beliau Pak Farid Dovir kami ucapkan Pak Kiai Farid Dovir kami ucapkan ahlan wa sahlan bi khudurikum pada sesi webinar sore hari ini. Baik, saya selaku host pada sore hari ini ingin membacakan beberapa susunan acara yang akan kita lalui. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua sambutan, dan yang ketiga yakni kajian webinar seri keempat. Acara keempat yakni diskusi tanya jawab, dan juga acara yang kelima yakni penutupan. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita menuju pada acara yang pertama. Mari kita bersama-sama membuka agenda pada sore hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada webinar seri keempat mendapatkan berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Taqabbal ya Allah bi sirril Fatihah. Baik, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas bacaan Fatihahnya. Semoga apa yang kita kaji mendapatkan berkah dan senantiasa mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tibalah kita ke agenda inti webinar series keempat pada sore hari ini, yakni tausiah oleh beliau kajian terkait dengan tema jangan campakkan dirimu dalam kehancuran, yang mana momen kali ini adalah momen yang pas untuk membahas tema ini, yakni bulan Ramadan. Harapannya dengan kajian yang disampaikan oleh beliau, ilmu yang disampaikan oleh beliau, kita bisa senantiasa lurus ke jalan ihdinas shiratal mustaqim dan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan, nanti silakan bisa langsung kirim chatnya ke Zoom deki/host kepada saya. Nanti insya Allah 1-5 pertanyaan, jika waktunya memungkinkan akan langsung dijawab oleh beliau. Baik, langsung saja kepada beliau, Kiai Farid Dovir, LCMSI, waktu dan tempat untuk kajian webinarnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada sore ini kita bisa bertemu walaupun hanya dengan memandang layar masing-masing. Mudah-mudahan Pak Direktur dan seluruh para saudara kita yang ada di DEKI sore ini dalam keadaan sehat walafiat.
Waktu yang diberikan ke saya berapa menit ini, Ustaz? Kurang lebih sampai jam 5, Pak Kiai. Atau lebih nggak apa-apa. Lebih 10-15 menit. Iki poso-poso Monggo. suwe-suwe ngomong iki. Baik, saya bisa share screen? Bentar saya setting dulu ya. Oke. Oke, sudah, silakan. Bisa dilihat? Oke, sudah kelihatan Pak Kiai. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sore ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan satu tema diberi judul "Jangan Campakkan Dirimu Dalam Kehancuran". Nampaknya kalimat ini langsung sepertinya diambil dari ayat ini kayaknya. Saya curiganya begitu ini. Ada infaknya. Namun sebelumnya kita semua mari berdoa. Pertama, kita mohon kepada Allah supaya pandemi ini segera berakhir dan kita diberi oleh Allah kesehatan semuanya. Amin. Bisa menjalankan aktivitas yang wajib, yang sunnah, khususnya di bulan Ramadan ini. Amin, amin, amin ya Allah. Dan yang kedua, di waktu yang mustajab ini kita juga mohon kepada Allah untuk keselamatan saudara-saudara kita yang sekarang sedang dalam musibah di kapal selam ya. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan mereka dijaga, dilindungi, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nabi Yunus ketika ditelan ikan itu juga bisa selamat dengan izin Allah. Ketika Nabi Yunus senantiasa berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mudah-mudahan para tentara yang sekarang sedang berada dalam musibah ini juga dilindungi, dijaga, dan nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, para Bapak, para Ibu sekalian, langsung saja saya menuju ayat yang bisa kita lihat bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Di sini ada dua perintah dan ada satu larangan. Ya. Perintah yang pertama itu wa anfiqu. Perintah yang kedua wa ahsinu. Ya. Sementara di tengah-tengahnya ada satu larangan, yaitu wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Baik. Wa anfiqu fi sabilillah, dan berinfaklah kalian di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan jangan lemparkan, jangan campakkan dirimu ila tahlukati, dalam kehancuran. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan ayat ini sebagaimana yang dulu pernah
dialami oleh sahabat ketika ada problem di dalam memahami ayat ini. Sempat ayat ini dipahami secara salah. Sehingga saya ingin menyampaikan apa adanya ya. Mohon maaf ini bahasanya bahasa Arab ini Pak Direktur. Nah. nanti saya bantulah saya menjelaskan artinya. An Aslam Abi Imran qala. Yang cerita ini adalah Aslam Abi Imran. Dia mengatakan, hamala rajulun minal muhajirina bil Qustantiniyati ala saffil aduwi hatta kharaqahu wa ma'ana Abu Ayyub al-Ansari. Ada satu orang dari kalangan sahabat muhajirin itu pada waktu satu pertempuran yang tujuannya adalah penaklukan Konstantinopel. Ini jauh sebelum Konstantinopel jatuh 1453, itu perang demi perang untuk menaklukkannya sudah pernah dilakukan. Termasuk yang dilakukan pada zaman sahabat ini. Dalam satu pertempuran itu, di mana di dalam tentara itu juga ada sahabat mulia, Abu Ayyub al-Ansari, ada satu orang muhajirin dengan sendirian membawa pedang lari menuju pasukan Konstantinopel dan masuk ke sana. Nah, ini awal kejadiannya begitu. Jadi bisa dibayangkan di sini tentara Islam ribuan jumlahnya, di sana tentara Konstantinopel jumlahnya berlipat-lipat. Tiba-tiba dari kalangan kaum muslimin ini muncul satu orang membawa pedangnya seorang diri menerobos sampai masuk ke barisan tentara Konstantinopel. Dan di tengah tentara Islam itu ada sahabat mulia Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu an. Dan kita tahu makam dari Abu Ayyub al-Ansari ini adalah sampai sekarang kita bisa kunjungi di Istanbul. Tidak jauh dari benteng Konstantinopel itu. Ini. Sampai sekarang kita bisa kunjungi karena Abu Ayyub al-Ansari ini syahid di sana. Faqala nasun, melihat ada satu orang menerobos seorang diri ke tentara orang Konstantinopel, tentara Romawi itu, orang-orang pada komen. Alqa biyadihi ilat tahlukah. Satu orang tadi dikomentari negatif. Oh, dia telah mencampakkan dirinya dalam kehancuran. Orang menilai, oh itu bunuh diri itu. Satu orang sendirian nerobos ke barisan yang jumlahnya puluhan ribu, ya sudah pasti matilah waktu itu. Bisa dipastikan, mati. Akhirnya itu meninggalkan komen negatif. Alqa biyadihi ilat tahlukah. Dia telah mencampakkan dirinya ke dalam kehancuran. Nah, melihat kejadian, terus dikomen secara negatif, itu membuat Abu Ayyub berbicara. Faqala Abu Ayyub. Abu Ayyub mengatakan, nahnu a'lamu bihadhil ayah. Kami lebih tahu. Kami maksudnya para sahabat.
kami lebih tahu apa maksudnya ayat itu. Innama nazalat fina. Ayat itu karena turunnya pada zaman kami. Jadi komentator tadi itu menyuplik ayat yulku biaidihi ila tahlukah, mencampakkan dirinya ke dalam kehancuran itu secara salah. Itu menafsirkan ayat, meletakkan ayat pada kondisi yang keliru. Jadi satu orang sendirian menerobos barisan lawan itu dikomentari dengan itu mencampakkan dirinya dalam kehancuran, itu salah. Ditegur sama Abu Ayyub. Nahnu a'lamu bihadhil ayah. Kami yang tahu dengan ayat ini. Innama nazalat fina. Karena ayat itu turunnya kepada kami. Sahibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Wa syahidna ma'ahul masyahid. Kami terlibat dalam berbagai pertempuran bersama Rasulullah. Wa nasornahu. Kami selama ini menolong, membela beliau. Falamma fashal islamu wa dhahara. Ketika Islam sudah menyebar luas dan Islam sudah menang, ijtama'na ma'syarul ansar najiyah. Nah, ketika Islam sudah menjadi agama mayoritas di Jazirah Arabia, kemudian dalam berbagai situasi menang, ada beberapa sahabat Ansar itu yang ngumpul, kemudian bicara santai. Fakulna qad akramanallahu bi suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa nasrahu. Alhamdulillah, Allah sudah memuliakan kita bisa menjadi sahabat Rasulullah, bisa menjadi penolong-penolong beliau. Hatta fashal Islam, sampai Islam tersebar luas. Wa kathura ahluhu, pemeluknya sudah banyak. Wa kunna qad atharnahu 'alal ahlin wal amwal wal aulad. Nah, dulu kami telah menjadikan Rasulullah, kami telah mementingkan beliau dibanding keluarga kami, harta kami, anak kami. Wa qad wada'atil harbu auzaroha. Nah, sekarang kan pertempuran sudah selesai. Tidak ada lagi perang, kita sudah menang, Islam sudah menyebar. Fanarji'u ila ahlina wa auladina fanuqimu fiha. Bagaimana kalau kita kembali sekarang? Kita kembali letakkan pedang, kemudian kita kumpul keluarga, bersendagura bersama anak-anak. Perang kan sudah selesai. Nah, begitu ada pembicaraan seperti itu di sekelompok orang-orang Ansor yang merasa Islam sudah kuat, merasa pemeluk Islam sudah banyak jumlahnya, sudah tidak ada perang, lalu mereka ingin meninggalkan perang, ingin hidup damai tentram bersama keluarga. Nah, lalu ditegur oleh Allah. Saat itulah turun ayat wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Saat itulah turun ayat, dan berinfaklah di jalan Allah. Jangan pernah berhenti berinfak. Jangan pernah berhenti bersedekah. Jangan pernah berhenti memberikan kontribusi secara mal di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan jangan mencampakkan dirimu ke dalam peperangan. Jadi makna dari mencampakkan diri dalam kehancuran itu adalah kembali ke keluarga, hidup aman tentram, meninggalkan jihad dan infak
itu kehancuran. Sementara orang yang sudah berperang, bahkan seorang diri membawa pedang, menerobos sampai merobek pertahanan lawan, itu bukan mencampakkan dirinya dalam kehancuran, itu jihad fisabilillah. Begitu teguran ini terhadap orang yang memahami ayat ini secara keliru. Fakanatit tahlukatu, maka mencampakkan diri dalam kehancuran itu adalah fil iqamati fil ahli wal mali wa tarkil jihad. Yaitu ketika kita enak, senang berkumpul bersama keluarga, menikmati harta benda, meninggalkan jihad fisabilillah. Itulah sesungguhnya mencampakkan diri dalam kehancuran itu. Nah, jadi posisi Abu Ayyub Al-Ansari di sini adalah membetulkan, memperbaiki pemahaman terhadap ayat yang keliru. Sehingga kita juga mendapatkan pelajaran dari sana bahwa maksud dari ayat wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah yang sekaligus dipakai Diki untuk menjadi tema kita pada sore hari ini adalah ketika kita meninggalkan infak, ketika kita lari dari medan jihad, lalu kita hanya hidup bersama keluarga, menikmati harta benda, itu sesungguhnya mencampakkan diri dalam kehancuran. Saya ulangi lagi bahwa yang dimaksud dengan mencampakkan diri dalam kehancuran adalah ketika kita meninggalkan medan jihad, ketika kita meninggalkan zakat, infak, sedekah, kontribusi positif secara materi, itulah yang disebut dengan kehancuran. Karena itu, para jamaah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ayat ini tidak hanya memperbaiki pemahaman kita tentang jihad yang benar, tetapi juga saya katakan tadi di awal ada perintah. Ada 2 perintah, ada 1 larangan. Perintah yang pertama adalah wa anfiqu, berinfaklah. Ini perintah. Ada infak wajib yang kita kenal dengan zakat. Ada infak yang tidak wajib yang kita kenal dengan infak secara umum, sedekah, hibah, wakaf, hadiah. Bahkan infak di sini hanya diterangkan tujuannya, yaitu di jalan Allah. Tidak diterangkan apa bentuknya, berapa jumlahnya, tidak. Wa anfiqu fi sabilillah. Berinfaklah di jalan Allah. Infak apa? Bisa berupa harta. Apakah itu harta jenis-jenis yang harus kita zakatkan? Atau bisa infak dengan tenaga. Kita gunakan tenaga kita untuk menolong orang, meringankan beban orang. Itu juga bagian dari wa anfiqu fi sabilillah. Perintah yang kedua di bagian akhir wa ahsinu. Kalian harus berbuat kebaikan, berbuat ihsan. Artinya apa? Antara infak dan ihsan itu tidak bisa dipisahkan. Apa bentuk ihsan ketika kita berinfak? 1, niat. Ketika kita berinfak, maka yang ada di dalam hati kita adalah niat bahwa ini adalah ibadah dan saya hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan balasan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah ihsan, baik di dalam niat.
ihsan di dalam berinfak. Apa wujudnya? Janganlah kita menginfakkan sesuatu yang kita sendiri tidak suka. Itu tidak ihsan namanya. Kita infakkan sesuatu yang kita sendiri suka. Misalnya kita berbuat baik kepada tetangga, memberi makan berbuka, memberi makan untuk sahur, memberi tetangga kita pakaian, memberi tetangga kita hadiah, maka pilihkan sesuatu yang baik, yang kita juga suka. Jangan menghadiahi tetangga sesuatu yang kita sendiri sudah tidak memilihnya, kita sendiri seandainya diberi juga tidak mau. Lalu kenapa kita berikan kepada tetangga? Nah, di sini bentuk-bentuk ihsan di dalam kita berinfak. Ada juga cara-cara ihsan, cara-cara yang mulia, yang baik ketika kita berinfak. Selain niat ikhlas, selain memilih sesuatu yang masih bagus yang kita sukai, kita juga memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu juga ihsan. Niatnya ikhlas, yang diberikan baik, pas, cocok, sesuai dengan kebutuhannya. Ini juga ihsan. Kalau perutnya lapar, kita beri makanan. Itu ihsan. Kalau orangnya telanjang, kita beri pakaian. Itu ihsan. Kalau butuh pendidikan, kita didik mereka, kita beri pendidikan. Jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan muqtadul hal, tuntutan situasinya. Disitulah kemudian kita menggabungkan dua perintah. Yang pertama perintah infak dan yang kedua perintah ihsan. Dan yang di antara kalimat wa amfiku dan wa ahsinu tadi ada wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan dirimu dalam kehancuran, yaitu maksudnya meninggalkan infak fisabilillah, meninggalkan jihad fisabilillah, akan hancur. Begitu. Individu yang tidak mau berinfak mencampakkan dirinya dalam kehancuran. Apa maksudnya? Melahirkan sifat kikir di dalam dirinya. Rumah tangga yang meninggalkan infak, rumah tangga itu juga menuju kehancuran. Apa? Dia akan dihinggapi dengan penyakit yang namanya bakhil, yang namanya syuh, penyakit yang sangat merusak di dalam keluarga. Masyarakat bahkan bangsa dan negara yang dihinggapi penyakit kikir menjadi bangsa yang kropos. Yang dalam bahasa hadisnya itu syukhun muta'. Penyakit bakhil tapi diperturutkan. Ini sama sekali tidak baik. Jadi inti daripada ayat ini adalah mari terus berinfak, mari terus ihsan dalam berinfak, jangan pernah berhenti. Karena ketika kita berhenti menolong, berhenti memberi, berhenti bersedekah, maka saat itulah terjadi kehancuran. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu
rahimakumullah. Saya cuplik dari kitab tafsir Ibnu Katsir ya. Al-amru bil infaq fi sabilillah. Perintah infak di jalan Allah. Fi sairi wujuhil qurbat. Dalam semua bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa wujuhit ta'at. Dalam semua bentuk ketaatan kepada Allah. Apapun bentuknya, infak dengan, katakanlah dengan tenaga, pikiran, harta. Wa khasatan, lebih khusus lagi, sarful amwali fi qitalil a'da. Menggunakan harta kita untuk mengusir, memerangi musuh-musuh kita. Musuh kita kemiskinan, musuh kita kebodohan, musuh kita yang berupa keterbelakangan. Kita gunakan harta kita untuk hal-hal semacam itu. Buta huruf, baca tulis Al-Quran. Wa badluha fi ma yaqwa bihil muslimuna ala aduwihim. Bahkan bisa digunakan harta infak kita, sedekah kita itu pokoknya yang membuat kaum muslimin ini tinggi martabatnya, terhormat di antara kaum-kaum yang ada. Wal ikhbar antar fi'li dzalika bi annahu halakun wa damar in lazimahu wa'tadahu. Dan ayat ini sekaligus, kata Ibnu Katsir, memberikan informasi kepada kita, kalau kita kikir, kalau kita tidak membiasakan diri berinfak, maka yang terjadi adalah halak, kehancuran. Summa atafa bil amri bil ihsan, kemudian Allah melanjutkan dengan perintah berbuat ihsan, wa huwa a'la maqamatit ta'ah, dan ihsan itu adalah level ketaatan yang paling tinggi. Makanya di dalam hadis Jibril itu kan rukun Islam, rukun iman, kemudian Jibril tanya tentang ihsan. Kemudian di tafsir yang lain, yaitu tafsir Al-Muyassar, beliau mengatakan, wastamirru ayyuhal mu'minun. Lanjutkanlah, wahai orang-orang mukmin, fi infaqil amwal, di dalam menginfakkan harta kalian, linusrati dinillahi ta'ala, untuk menolong agama Allah, wal jihadi fi sabilih, berjuang di jalannya. Jadi tidak hanya perintah di sini infaklah, tapi istamirru fil infak, lanjutkan infakmu. Karena itu lembaga-lembaga infak, salah satunya Dompet Quran ini adalah lembaga yang harus berjalan terus. Karena Allah memerintahkan umat Islam untuk melanjutkan infaknya, maka kerja-kerja lembaga infak adalah lanjutkan pengelolaan zakat infak sedekah kalian. Infaknya berlanjut, pengelolaannya juga harus berlanjut. Dan ini berjalan seiring. Wala tuqi'u anfusakum fil mahalik, jangan campakkan dirimu di tempat-tempat yang merusak, bitarkil jihadi fi sabilillah, dengan meninggalkan jihad di jalan Allah, wa adamil infaq fihi, tidak mau infak di jalan Allah, wa ahsinu, dan berbuatlah yang baik, fil infaqi wa ta'ah, ketika infak dan ketika taat kepada Allah. Waj'alu amalakum kullahu khalisan liwajhillahi ta'ala, jadikan seluruh amalmu ikhlas karena Allah.
Innallaha yuhibbu ahlal ikhlasi wal ihsan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang ihsan. Jadi seperti yang saya katakan di depan, antara infak dan ihsan itu di sini dua perintah yang saling terkait. Mari kita berinfak dan mari kita ikhlaskan hati kita ketika kita berinfak di jalan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, menjadi jelas di benak kita bahwa mencampakkan diri di dalam kehancuran itu maknanya adalah hidup bersenang-senang, menikmati hidup dengan tenang, dan meninggalkan infak, meninggalkan sedekah, meninggalkan jihad bilmal, meninggalkan jihad fisabilillah dengan harta. Itulah makna sesungguhnya mencampakkan diri dalam kehancuran. Karena itu secara individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, kalau ingin selamat dari kehancuran, jangan tinggalkan infak. Jangan tinggalkan sedekah. Dan tidak cukup di situ. Kalau tidak ingin infak dan sedekah itu justru menghancurkan, maka harus dikelola dengan baik, dikelola dengan ihsan. Inilah keterkaitan antara infak dengan ihsan. Berinfaklah dan kelolalah infak itu secara baik. Di situ akan mendatangkan lawan dari kehancuran, yaitu ketentraman, kedamaian, kenikmatan hidup di dunia sampai di akhirat. Ini Pak Direktur dan Bapak Ibu yang hadir di kesempatan ini, bagian pertama dari yang perlu saya sampaikan terkait dengan ayat wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Bagian kedua yang ingin saya sampaikan adalah yaitu masih adanya orang-orang yang ragu terhadap infak. Kenapa ragu? Karena infak itu mengeluarkan. Jadi ada sebagian harta saya yang keluar. Infak itu mengurangi jumlah uang yang ada di dompet kita. Jadi di situ orang, wah, uang saya berkurang. Infak itu mentransfer sebagian dari isi rekening kita. Oh, berarti berkurang tabungan saya. Nah, itu ada keraguan di kalangan orang yang mau berinfak. Bagaimana nanti saya masih butuh ini, saya juga butuh itu. Disitulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meyakinkan kita. Di ayat cukup banyak juga Rasulullah membuat kita yakin dengan sabda beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasat shadaqatun min mal. Tidak berkurang sedikit pun harta karena sedekah. Bagaimana ini? Realitanya jumlah uang di dompet kita berkurang karena diambil satu lembar untuk dimasukkan ke DG. Tapi Nabi mengatakan mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi sedikit pun harta. Nah, yang ingin
kita pahami di sini adalah bahwa harta itu tidak selalu berupa uang. Harta itu atau kekayaan itu tidak selalu berupa harta. Dan tidak selalu dihitung dengan nominal. Seperti barokah. Barokah itu tidak berwujud dalam materi. Belum tentu. Artinya bahwa kalau yang kita makan itu nasi satu piring, belum tentu semuanya barokah, belum tentu. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu makan, maka sebelum tangan ini dicuci, dimut dulu, dikulum dulu jari-jari. Bisa jadi karena barokahnya di situ. Artinya, bisa jadi satu piring nasi itu berkahnya adalah yang nempel di jari-jari itu. Nah, kekayaan juga begitu. Kekayaan kita tidak selalu berupa uang, apalagi harta. Nah, kesehatan itu kekayaan. Keluarga harmonis itu juga kekayaan. Anak-anak kita hafidhoh Al-Quran itu juga kekayaan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berinfak, lalu kita mengeluarkan sebagian isi rekening kita, infak fisabilillah, Allah ganti dengan yang lain. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak musibah. Allah ganti dengan keselamatan. Dan itu harus kita yakin. Karena itu infak terus. Wastamirru fil infak. Lanjutkan infakmu. Allah ganti dengan kesehatan. Allah ganti dengan terkabulnya doa-doa kita. Allah ganti dengan keberkahan anak keturunan kita. Dan itu jauh lebih mahal daripada sekedar beberapa lembar rupiah yang kita infakkan. Dan itu harus kita yakini. Apalagi kalau kurang dan lebih ini dikaitkan dengan parameter akhirat. Jelas. Sedikit sekali yang kita infakkan, Allah ganti yang berlipat-lipat. Minimal Allah ganti infak kita itu dengan 700 lipat minimal. Bahkan bisa dilipat gandakan lebih dari itu. Mana qasad shadaqatul mimma? Sedekah itu tidak mengurangi kekayaan kita. Sedikit diambil di sini, Allah kasih dengan yang lebih banyak di sisi lain. Seperti yang saya sampaikan tadi. Di hadis ini ada 3 poin. Poin yang kedua adalah wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Ketika ada seorang hamba mau memaafkan kesalahan orang lain, Allah ganti dengan kemuliaan. Jadi memaafkan kesalahan orang lain itu tidak berarti menghinakan diri kita, tidak. Mengalah tidak berarti kalah. Memaafkan itu sifat mulia, bukan sifat yang tercela. Semakin sering kita memaafkan kesalahan orang lain, semakin banyak kita tidak suka mempersoalkan kesalahan orang lain, Allah tambahkan kita kemuliaan, harga diri, wibawa, dan seterusnya. Jangan ragu itu. Dan yang ketiga, poin yang ada di dalam hadis ini adalah wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Setiap kali ada seorang hamba yang merendahkan hatinya, menunduk, rukuk, sujud, seakan-akan ya realitanya orang rukuk, orang sujud itu kan merendah, merunduk, mencium bumi. Tapi semakin sering orang melakukan itu ikhlas karena Allah, illa rafa'ahu Allah. Allah angkat derajatnya.
Jadi ada 3 parameter yang menurut manusia dan menurut Allah beda. Sedekah. Kalau kita keluarkan, parameter manusia berkurang. Tapi parameter Allah tidak berkurang. Memaafkan. Menurut parameter manusia itu rendah, asor, kalah. Tapi menurut parameter Allah, enggak. Kamu semakin mulia. Begitu juga kita rukuk, kita sujud. Dalam pandangan manusia itu menghina diri. Tapi dalam pandangan Allah justru akan diangkat. Karena tunduk rukuk sujudnya kepada Allah, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita fahami. Kita sebagai orang yang diperintah mengeluarkan zakat dan sedekah, juga kita sebagai lembaga pengelola, lembaga manajemen yang punya tanggung jawab di dalam mengelola infak umat, mengelola zakat umat, ini kita harus bisa, kita sendiri yakin dan bisa meyakinkan orang bahwa sedekah itu sama sekali tidak membuat kita miskin. Justru bakhil, pelit, medit itulah yang membuat kita sengsara. Perusahaan kita tidak akan bangkrut kalau kita berbaik-baik kepada karyawan. Tidak akan bangkrut. Nah ini. Mudah-mudahan hadis ini bisa membuang keraguan orang ketika mau berinfak. Hadis berikutnya, ini ada doa. Doa dari malaikat yang kita tidak ragu tingkat keterkabulannya. Wong yang berdoa saja malaikat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin, apabila datang suatu hari, yusbihul al-ibadu fihi, seorang hamba masih menemui waktu pagi, illa malakani yanzilan, kecuali di situ ada 2 malaikat yang turun dalam rangka untuk mendoakan hamba Allah ini. Fayaqulu ahaduhuma, malaikat yang satu doanya begini, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah orang yang berinfak ganti. Berilah ganti jika orang ini berinfak. Wa yaqulul akhar, dan malaikat satunya mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang tidak infak talafa, kehancuran. Kalau orang ini pada hari ini tidak infak, maka binasakan hartanya. Di dalam hadis ini, jamaah sekalian, juga paling tidak ada 3 poin yang harus kita pahami. Poin pertama adalah pada kalimat ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan, bahwa infak itu adalah amal yaumi, amal harian. Ini yang harus kita pahami. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi, bahwa infak itu sekali lagi adalah amal harian. Di sini kita tidak bicara atau Nabi tidak menerangkan apa yang kita infakkan, berapa yang kita infakkan, kepada siapa kita berinfak. Tapi Nabi mengawali dengan ma min yaumin yusbihul ibadu fihi,
bahwa ketika hari berganti dan kita masih dikaruniai oleh Allah bertemu dengan hari yang baru, saat itulah kita infak. Bahkan di sini lebih tepatnya alangkah baiknya ketika infak itu dilakukan di awal hari, yusbihul ibadu fihi. Infak, maka ada orang punya istilah infak subuh. Itu diambil dari hadis ini. Jadi sekali lagi infak itu marilah kita jadikan sebagai amal yaumi, amal harian, lebih baiknya di waktu subuh. Berapapun yang kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua adalah doa malaikat yang pertama ini, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kalau hari ini orang ini berinfak, beri dia ganti, khalaf. Kita yakin bahwa yang berdoa ini malaikat. Kita juga yakin bahwa doa malaikat itu mustajab. Dan bunyi doa itu pasti. Ya Allah, kalau dia infak, kasih dia ganti. Apakah mungkin doa malaikat tidak dikabulkan? Tidak mungkin. Apakah mungkin Allah tidak mendengar doa malaikat? Tidak mungkin. Jadi mari kita yakin. Kalau kita infak itu sudah pasti diganti, kenapa kita masih ragu? Kenapa kita masih enggan? Infak saja. Berapapun yang kita mampu. Jadi infak itu bukan amal usbu'i, amal yang dilakukan tiap pekan atau satu Jumat sekali baru ingat infak, tidak. Infak itu bukan amal syahri, amaliyah yang hanya dilakukan ketika akhir bulan atau awal bulan terima gaji. Tidak juga amal sanawi. Jangan sampai infak itu menjadi amal tahunan. Ingatnya yang wajib saja. Tapi sekali lagi ini adalah amal yaumi. Bahkan di bulan Ramadan ini bisa jadi kita meningkatkan jumlah dan intensitas amal kita. Ramadan ini. Banyak anak yatim yang masih perlu disantuni. Banyak tetangga miskin. Banyak pembangunan masjid. Banyak kesempatan kita untuk memberi tetangga kita iftar dan sahur. Banyak. Jangan ragu bahwa setiap infak kita akan diganti oleh Allah. Dan kita juga jangan ragu infak kita akan diganti oleh Allah pasti dengan yang lebih baik. Poin yang ketiga dari hadis ini adalah doa malaikat yang kedua ini nggak enak didengar. Karena ini doa dan sekaligus ancaman. Ya. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang mumsik. Mumsik itu orang yang tangannya menggenggam, mengepal, tidak membuka, tidak infak. Jadi apa yang dia miliki, dia nikmati untuk dirinya dan keluarganya, orang lain tidak berhak. Itu mumsik. Doa malaikat yang kedua ini doa yang gak enak untuk kita. Ya Allah, kalau hamba ini tidak mau berinfak, maka binasakan. Bukan kok, ya Allah kalau dia tidak berinfak, jangan kasih tambahan. Enggak. Atau ya Allah kalau dia tidak mau berinfak, kurangi jatahnya. Enggak. Tapi lebih ekstrim lagi. Ya Allah kalau tidak mau berinfak, binasakan hartanya. Atau yang lain-lain. Na'udzubillah. Jadi dua hadis ini
sebelum kita lihat ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis lain, menurut saya sudah cukup memberikan jawaban kepada kita tentang keniscayaan sebuah perintah infak. Keniscayaan bahwa infak itu perintah yang berlanjut. Keniscayaan bahwa apa yang kita infakkan itu tidak akan hilang sia-sia, tapi akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik dari yang kita berikan. Dan marilah kita jadikan infak ini sebagai gaya hidup. Gaya hidup. Artinya, kita menerima sesuatu dari orang, itu pasti senang. Tapi akan lebih senang lagi jika kita yang bisa memberi sesuatu kepada orang. Artinya, bahagianya bisa memberi, itu tidak bisa dikalahkan dengan bahagianya ketika kita menerima. Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang memang gaya hidupnya itu infak, suka sedekah. Disitulah kebahagiaannya. Jangan sampai kita hanya bahagia saat menerima. Menjadi mustahik bahagia. Justru lebih bahagia menjadi muzaki. Mendapat santunan bahagia. Enggak. Justru lebih bahagia ketika kita yang menjadi penyantun. Mestinya begitu. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan kita terus berinfak, kita dijauhkan oleh Allah dari tahlukah, kehancuran tadi. Dengan terus bersedekah, kita dijauhkan oleh Allah dari segala bahaya. Terutama di bulan Ramadan dan di masa pandemi. Ramadan, bulan infak, pandemi menginginkan kita untuk peduli. Sudah pas. Saat inilah kita harus memperbanyak infak. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan salah satu tempat untuk menyalurkan infak itu adalah di lembaga dompet Al-Quran ini. Dompet Quran ini siap menerima amanah dan siap mengelola secara profesional. Begitu seharusnya. Saya kira demikian Pak Direktur dan juga semuanya yang hadir di sini, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya barangkali bisa dilanjut dengan diskusi di antara kita insya Allah. Monggo. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas apa yang telah disampaikan oleh Pak Kiai Farid Dover tadi. Sedikit ulasan dari saya sambil menunggu pertanyaan yang lain. Sudah 2 pertanyaan Bapak Ibu yang masuk. Jadi dari beliau menyampaikan akan pentingnya infak dan juga akan pentingnya ayat Al-Baqarah tadi ya. Al-Baqarah ayat 195 kalau tidak salah. Jadi menjelaskan tentang arti wala tulqu biaidikum ila tahluka, seperti itu. Ada kisah sahabat Abu Ayyub Al-Ansori, kemudian ada tafsir-tafsir yang menjelaskan tentang ayat tersebut. Itu sungguh luar biasa. Dan juga tadi ada kita diajak untuk belajar juga tentang mindset Allah terkait infak, dan mindset kita yang terkait infak kadang berkurang, kadang seperti ini. Tadi beliau sudah menjelaskan dengan gamblang Bapak Ibu semuanya. Dan baik, kita langsung masuk kepada sesi diskusi ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mempunyai pertanyaan bisa disampaikan di sesi diskusi kali ini. Karena waktu sudah menunjukkan waktu 4:46, masih ada waktu beberapa menit lagi. Baik, saya masuk ke pertanyaan pertama, Pak Kiai. Silakan. Dari Mas Abid Deki, Mas Abid bertanya, Pak Kiai mohon dijelaskan infak sodako kita lebih utamanya untuk siapa ya? Apakah untuk anak yatim, duafa, masjid, atau yang lainnya? Syukron Pak Kiai. Baik. Jadi disinilah kita itu perlu memiliki lembaga pengelola
zakat infak sedekah yang dikelola secara transparan, profesional, ihsan. Jadi misalnya kita lihat di dalam fikih zakatnya Syekh Qardawi, itu disebutkan zakat yang disalurkan sendiri baik, yang disalurkan melalui lembaga baik juga. Tetapi ada situasi dan kondisi yang secara individu tidak paham karena tidak bisa menentukan skala prioritas, tidak mengenal kondisi wilayah yang akan diberi zakat. Disitulah maka akan lebih baik kalau zakat itu disalurkan lewat lembaga yang cover areanya itu lebih luas, yang memiliki banyak alat untuk memahami situasi sehingga dari sekian banyak yang membutuhkan itu prioritasnya siapa, itu di lembaga lebih diketahui. Nah, seperti yang ditanyakan oleh beliau ini, lebih utamanya untuk siapa? Nah, ini kalau dikomunikasikan di lembaga pengelola zakat bisa terjawab. Artinya lembaga itu lebih paham, lembaga itu punya data. Di sini ada yatim sekian. Dan yatim ini yatim kaya, apa yatim miskin, dengan perlu diidentifikasi itu yatim. Kalau yatim kaya tidak berhak menerima zakat, tapi ada yatim plus miskin, plus fakir, yaitu menerima zakat karena fakir miskinnya, bukan karena yatimnya. Nah, itu yang lebih paham itu adalah lembaga. Du'afa ini fakir, atau du'afa miskin, atau du'afa siapa? Sabilillah. Atau masjid. Di situ ada proyek pembangunan masjid. Atau madrasah mungkin. Atau ada guru-guru TK, TPQ Al-Quran yang dia juga berjihad di jalan Allah, dia juga miskin, dia juga gharim barangkali. Nah, ini siapa yang lebih tahu? Maka saya menyarankan konsultasi dengan lembaga amil atau lembaga zakat yang ada di sekitar di mana panjenengan ini tinggal di situ. Kalau di situ ada deki, bisa ditanyakan kepada deki di daerah itu. Sehingga sekali lagi, ihsan infak kita itu adalah ketika tepat sasaran. Jangan sampai ada pembangunan masjid megah, dan rata-rata sekarang membangun masjid itu keindahan, kemegahan itu menjadi prioritas, alhamdulillah. Tapi di situ ada anak-anak yatim yang tidak tercover oleh dana-dana infak. Jangan sampai begitu. Jangan sampai gedung TPQ-nya itu megah, full AC, tetapi gaji ustadz-ustadzahnya itu minimalis. Nah, ini kan segala sesuatunya harus dipahami secara lebih luas. Jadi sekali lagi saya berharap kepada Pak siapa tadi ini? Mas Abid, Pak Kiai. Pak Ali ya? Mas Abid. Oh, Mas Abid. Ya. Ini seperti itu. Jadi sebagai lembaga punya data dan punya skala prioritas. Ini infak sedekah, ini saya salurkan ke pos mana? Nah, ini sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Oke, baik. Sudah dijawab pertanyaan pertama dari Mas Abid tadi. Dilanjutkan pertanyaan yang kedua dari Pak Muhammad Ali dari Tangerang Selatan, Banten. Pak Ali bertanya, Pak Kiai, bagaimana kalau kita tertipu nih oleh orang? Misal kita diajak kerjasama untuk sebuah usaha, tapi ternyata setelah kita sudah memberikan senilai uang yang dimaksud tadi, ternyata malah kabur. Apakah boleh
uang yang dibawa kabur tersebut kita anggap sebagai infak atau sodakoh, Pak Kiai? Ini ceritanya kan dapat musibah gitu ya. Betul, Pak Kiai. Ya, dapat musibah. Ada hadis ketika orang memiliki harta, terutama waktu itu hadisnya adalah pohon yang berbuah. Kita punya tanaman sudah berbuah. Kita punya pohon berbuah sudah mendekati panen. Dan tiba-tiba ketika mau dipanen itu akalat hujaihah. Kena musibah. Bisa dimakan hama, diserang tikus, bisa kena bencana alam, bisa dicuri orang. Nah, itu semuanya adalah musibah. Nah, ketika orang mengalami seperti itu, maka ketika musibah seperti itu diterima dengan ridho, diterima secara ikhlas, tidak meratapi yang berlebihan, tidak sedih yang keterlaluan, sudahlah itu musibah ya sudah. Maka Allah kasih pahalanya pahala sedekah. Asal ridho, ikhlas, menerima takdir dan ini musibah, Allah ganti dengan pahala sedekah. Artinya seandainya misalnya ketika usahanya itu lancar, kemudian hasilnya juga maksimal, memang mungkin sampai bisa membayar zakat, mungkin sampai bisa lebih dari zakat, bisa menambahnya dengan sedekah. Tapi kan itu tidak terjadi. Justru malah uang kita itu habis, kena musibah. Nah, Allah tetap kasih ganti dengan pahalanya sedekah. Asal diterima dengan ridho, ikhlas, dan itu kita yakini sebagai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja, kesedihan apa saja yang menimpa kita, jika kita terima dengan ridho dan ikhlas, Allah kasih pahala. Allah hapus dosa kita, Allah angkat derajat kita. Terinjak duri bahkan. Kalau ada seorang muslim tertimpa musibah, terkena malapetaka, apakah di keluarganya, di hartanya, di dalam dirinya, lalu dia terima dengan ikhlas, bahkan kata Nabi, hatta syaukatu, sampai duri yang menancap di dalam tubuhnya itu, dengan kesedihannya, dengan musibahnya, diterima dengan ikhlas, Allah ganti dengan satu pahala dan dihapus satu dosanya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Pak Muhammad Ali, Tangerang Selatan, sudah dijawab oleh Pak Kiai Farid Taufir. Kemudian dilanjut oleh pertanyaan ketiga dari Kak Rahmatul Hidayah. Kak Rahmatul Hidayah bertanya, Pak Kiai Farid mohon izin bertanya, infak untuk membantu orang yang terlilit hutang karena gaya hidupnya yang konsumisme, apakah bisa dianggap sebagai sodakoh, Pak Kiai? Iya. Infak kepada orang yang bodoh, yang pertama adalah nasihat. Ini kan terlilit utang karena gaya hidup yang keliru kan begitu. Iya, betul. Nah, maka infak yang pertama ya adalah nasihat. Yang penting adalah nasihat bahwa gaya hidup sampeyan ini keliru, tidak seimbang misalnya antara pendapatan sampeyan dengan yang sampeyan keluarkan tiap bulan itu tidak seimbang. Pemasukannya sedikit, pengeluarannya banyak, dan pengeluarannya di sini disebutkan konsumerisme, sesuatu yang tidak sangat butuh itu pun dibeli. Nah, ini kan ada kesalahan. Maka saran saya, orang yang salah ini nasihat atau sedekah yang pertama yang harus kita berikan adalah nasihat. Jangan uang dulu. Jangan sedekah mal dulu. Nah, baru yang kedua, sudah menyadari kesalahannya, berjanji tidak mengulangi lagi, baru kita kasih sedekah karena dia mungkin benar-benar dalam keadaan sulit, punya tanggungan
menafkahi istri, menafkahi anak, SPP-nya nunggak, anaknya di pesantren, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dia memang secara real butuh bantuan mal, itu butuh. Jadi sedekah yang pas buat beliau, buat orang ini adalah dua. Satu nasihat, yang kedua memang apa yang dibutuhkan. Begitu. Oke, baik. Terima kasih sudah terjawab tadi ya. Pertanyaan ketiga dari Kak Rahmatul Hidayah. Dilanjut dua pertanyaan terakhir Pak Kiai dari Oke. Bu Wiwin sebelum kita mengakhiri sesi pada sore hari ini. Pertanyaan yang pertama dari Bu Wiwin, bagaimana cara kita mengukur bahwa diri kita sudah termasuk golongan orang yang berinfak, bukan golongan orang yang masih cinta harta? Itu cara mengukurnya seperti apa Pak Kiai? Coba diulangi lagi bacanya biar detail. Oke. Bagaimana cara mengukur diri kita bahwasanya diri kita ini sudah termasuk golongan orang yang berinfak, Pak Kiai, bukan termasuk golongan orang yang masih cinta terhadap harta. Cara mengukurnya seperti apa? Kalau yang kita bicarakan itu zakat, maka alat ukurnya jelas. Artinya ada nisab. Ya. Itu kalau kita bicara tentang zakat. Misalnya kita pedagang, alat ukurnya kan jelas bahwa penghasilan kita berapa, dikurangi apa, sisa berapa, masih di atas nisab apa tidak. Nah, itu baru kita wajib zakat. Kalau kita peternak, khususnya peternak kambing, kapan kita sudah wajib zakat? Yaitu ketika kita sudah punya kambing minimal 40 ekor. Zakatnya sekian karena sudah mencapai nisab. Jadi kalau kita bicara tentang ukuran membayar zakat kapan, sudah jelas. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan kepada Diki. Tetapi apakah di luar zakat itu tidak ada kewajiban? Ada kewajiban infak di luar zakat. Tetangga kita yang tidak bisa makan itu wajib. Tetangga kita anaknya sakit wajib ditolong. Saudara kita yang mengeluh kesulitan dalam hal-hal nafkah wajib ditolong. Nah, bagaimana kita mengukur diri kita? Kalau zakat fitrah itu ukurannya juga jelas. Zakat fitrah itu kalau besok kita punya lebih dari yang kita makan, sudah kita keluarkan zakat fitrahnya. Selesai. Nah, tapi kalau zakat atau infak sedekah yang bukan zakat, tidak ada ukuran. Dalam kondisi apapun, artinya seberat apapun hidup kita, lalu kita berinfak sebanyak apapun yang kita miliki, boleh. Ya, kalau infak yang sifatnya wajib dan itu namanya zakat, ada ukurannya, nisab. Tapi kalau untuk infak yang tidak zakat, itu tidak ada ukuran. Dalam kondisi apapun, kita berinfak. Berapapun yang kita berikan, infak. Bahkan bisa jadi apa yang kita infakkan, sedekahkan jauh lebih besar jumlahnya daripada yang kita zakatkan. Dalam perang Tabuk misalnya, Umar orang kaya, berapa yang diinfakkan? Separuh hartanya. Kan berarti 50%. Kalau zakat cuma 2,5%. Untuk infak di luar zakat, tidak ada batasan, tidak ada ukuran, tidak ada situasi. Abu Bakar, berapa coba? Infaknya waktu perang Tabuk. Semuanya, 100%. 100%. Nah, begitu juga yang miskin. Yang miskin pun masih tetap berinfak. Maka Nabi mengatakan, tidakkah kalian bisa menolak, menjauhi api neraka itu hanya dengan separuh kurma? Separuh kurma, itu yang kita punya, itu kita infakkan, boleh.
Tapi kalau ada kelebihan kurma, kita tidak butuh karena sudah kenyang. Keluarga kita tidak butuh karena sudah kenyang. Lalu ada tetangga yang tidak makan. Lalu satu butir kurma itu tidak kita berikan, berdosa. Jadi tidak ada ukurannya. Ya, masuk juga dalam cinta harta. Tetangga sebelah kanan menangis tidak bisa sahur. Tetangga sebelah kiri menangis tidak bisa berbuka. Sementara kita sudah sahur, kita berbuka, di lemari es penuh, tapi kita tidak peduli. Nah, itu hubud dunia namanya. Di situ sudah cinta harta, cinta dunia. Karena lebih mengutamakan kulkas penuh daripada perut tetangga kosong. Nah ini, itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih jawabannya untuk pertanyaan nomor 5. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, dari Bu Win lagi, pertanyaan nomor 6, yakni apakah infak itu menjadi lebih utama atau besar pahalanya ketika infak itu dilakukan melebihi kemampuan kita, Pak Kiai? Dan apakah fenomena yang terjadi di para sahabat itu, sebagaimana Pak Kiai jelaskan tadi dalam perang Tabuk, Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Abu Bakar menginfakkan 50% bahkan 100% dari hartanya itu, level sahabat seperti itu, apakah sahabat itu benar-benar sudah tidak cinta dunia atau benar-benar sungguh dalam beramal atau bagaimana Pak Kiai? Ya. Kalau kita bicara tentang sahabat, maka ini adalah manusia-manusia mulia, generasi-generasi mulia yang Allah ridho dan mereka ridho kepada Allah. Mereka adalah sebaik-baik generasi dan mereka adalah sebaik-baik teladan. Sahabat itu ada yang kaya, ada yang miskin, sama dengan kita. Yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, bahkan Khalid bin Walid, panglima perang itu juga kaya. Di antara Khulafaur Rasyidin, 4 itu, yang kaya 3, yang miskin cuma 1. Di antara Al-Asyaratul Mubasysyaruna bil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, mayoritasnya itu kaya. Yang ada miskin. Nah, karena itu, terus bagaimana yang miskin? Kan gitu. Kalau yang kaya bisa infak dengan jumlah yang tidak terhitung. Yang miskin bagaimana? Nah, ini ada satu kejadian. Tidak berarti kemudian yang miskin tidak bisa masuk surga. Bisa. Ada beberapa orang miskin itu ngumpul lalu datang kepada Rasulullah, sowan kepada Rasulullah. Mereka setengah protes. Yang diprotes kebaikan. Yang diprotes akhirat, bukan dunia. Juru bicara sahabat miskin itu mengatakan di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, dhahabal ahlut tutsur bil ujur." Ya Rasul, pahala ini kayaknya diborong oleh orang-orang kaya. Enak jadi orang-orang kaya itu. Kata Nabi, kenapa memang? Yusalluna wa nusalli. Mereka sholat, kami juga sholat. Pahalanya sama. Mereka puasa, kita juga puasa, pahalanya sama. Tapi sayang, mereka kaya. Mereka bisa infak, kami tidak bisa. Mereka bisa sedekah, kami tidak. Mereka bisa zakat, kami tidak. Enak dong, jadi orang kaya. Podo-podo menungsone, kalah kita kan gitu. Nah, kata Nabi, maukah aku ajarkan kepada kalian zikir yang kalau kamu ucapkan ini secara rutin, kamu dapat pahala seperti pahalanya orang-orang kaya itu. Nggak mau. Nggak pakai jadi kaya, zikir saja pahalanya sama, senang. Jangan tinggalkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing 33 kali setiap kali setelah sholat fardu. Nah, orang miskin ini ketika menerima wirid ini, ibaratnya ini kita saja ya, orang miskin ya,
Jangan bilang-bilang sama orang kaya, nanti kita kalah lagi. Gitu. Akhirnya ini digedok tular hanya kepada orang-orang miskin. Sehingga orang-orang miskin itu ketika habis sholat fardu, wiritannya itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Dan itu diamalkan secara rutin dan puas. Alhamdulillah dengan wiritan ini pahala bisa menyaingi infaknya orang-orang kaya. Nah, ada kejadian lagi. Suatu ketika orang miskin ini sholat bersebelahan, berdempetan dengan orang kaya. Setelah sholat, orang miskin ini wiritan itu tadi. Terus telinganya sayup-sayup mendengar si kaya ini kok wiritan itu juga. Habis itu protes lagi kepada Rasulullah. Ya Rasul, wirid dari jenengan itu sudah kami amalkan. Tapi si fulan kaya, wiritan lagi. Kalah dong kita. Nah, setelah itu kemudian dipungkasi dengan Nabi, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Kalau sudah urusan begini ini urusan ini Allah memberikan kelebihannya kepada orang-orang yang dikehendaki. Gak usah dituntut lah kalau sudah begitu itu. Ya Allah kasih kelebihan kepada masing-masing sahabat itu sesuai dengan kapasitasnya. Jadi kaya bisa berinfak, miskin juga berinfak. Hidup di perumahan mewah bisa berinfak. Hidup di kampung kumuh bisa berinfak. Dengan apa? Dengan yang kita miliki. Innamal jaza'u ala qadril masyaqqah. Balasan itu, pahala itu, ganjaran itu diberikan sesuai dengan tingkat keberatannya orang itu melakukan. Tingkat kesulitannya orang itu melakukan. Orang infak 1 juta, uangnya miliaran, itu kecil. Pahalanya juga dikit. Tapi orang infak 10.000, memang dia punyanya cuma itu berat bagi dia, pahalanya besar. Karena tingkat kesulitannya berat. Jadi sahabat yang kaya bisa infak dan dengan itu masuk surga. Kita yang bukan sahabat, yang mungkin tidak kaya juga, itu bisa juga masuk surga dengan kita infak. Berapa yang kita punya? Berapa kemampuan kita? Ikhlas, ihsan, kita infakkan secara rutin tiap pagi, insya Allah bisa masuk surga, insya Allah. Jazakumullah khairan. Oke, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah usai sesi keempat dengan dijawab semua pertanyaan oleh Pak Kiai Farid Dovir di sore hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tibalah kita di akhir acara, yakni doa atau penutupan. Dalam hal ini langsung akan dipimpin oleh beliau, Kiai Farid Dovir, untuk doa dan penutupannya. Kami persilahkan. Baik, para pimpinan, baik direktur maupun seluruh karyawan PIKI yang hadir pada sore ini dan juga seluruh donatur semuanya yang hadir pada forum webinar sore ini. Mudah-mudahan acara yang kita selenggarakan ini acara yang bermanfaat, diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah di waktu-waktu sore seperti ini, di saat-saat mustajabah seperti ini, dengan permohonan yang ikhlas, dengan permohonan yang tulus, mudah-mudahan seluruh yang kita minta selama itu diridhai oleh Allah, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wakhdhul man khadhalana wa khadhalal mu'minin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih banyak jazakumullah khairan katsir kepada Pak Kiai Fred Dovir, matur nuwun Pak Kiai atas rawuhipun di sore hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam webinar sore hari ini. Selamat menanti waktu berbuka puasa di rumah masing-masing. Jazakumullah khairan katsir. Kami akhiri sebagai host pada acara webinar kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.